Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat serta bahagia. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah umum bahasa Indonesia. Ini pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa? Ya, ragam bahasa merupakan salah satu dari bagian variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya. Nah, ini menurut Abdul Hair dan Leoni bahwa variasi bahasa adalah keragaman bahasa sesuai dengan kelompok penutur. Karena setiap kelompok penutur mempunyai ragam bahasa yang berbeda-beda. Artinya, para penutur tidak tergolong pada penutur yang homogen. Contohnya dalam konteks tersebut adalah bahasa yang digunakan oleh seorang pedagang baju di pasar dengan seorang guru atau dosen di kelas. Tentunya akan ada perbedaan dari segi penuturan dan penggunaannya. Ya, dari bahasa-bahasanya tentu akan berbeda. Ketika Anda berbicara dengan dosen, tentu bahasanya mungkin akan Anda olah, akan Anda atur menjadi bahasa-bahasa yang lebih santun, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tapi beda ketika Anda berbicara dengan teman Anda di kosan, di kafe, atau di mana saja, mungkin juga bahasanya akan berbeda. Ketika Anda bertemu dengan seorang penjual, Anda pergi ke pasar, Anda akan ada proses tawar-menawar, juga bahasanya akan berbeda. Nah, itulah bagian-bagian dari ragam bahasa. Nah, ragam bahasa kali ini saya akan memperkenalkan Anda dengan beberapa ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa iklan. Nah, Anda bisa lihat di layar sebelah kanan saya. Di sini yang pertama adalah ragam bahasa iklan. Contohnya Pantene. Pantene ini sering ditayangkan, ya, iklan yang sering ditayangkan di TV Anda masing-masing di rumah, boleh Anda lihat. Nah, bagaimana iklan ini ditayangkan? Tentu saja harus menarik perhatian penonton, pendengar, supaya tertarik untuk membeli produknya. Maka bahasa-bahasa yang digunakan jelas harus memberikan keyakinan kepada calon konsumen yang akan membelinya. Begitupun dengan iklan Pond's. Nah, mungkin Anda salah satu pengguna Pond's juga ya. Bagaimana ia menayangkan, tentu harus benar-benar meyakinkan konsumen bahwa Pond's ini dapat memutihkan, dapat menyembuhkan jerawat, kulit kusam, dan sebagainya. Oh iya, orang-orang mungkin saja akan mencobanya dan terus membelinya. Nah, itulah ragam bahasa iklan. Dan juga ada salah satu contoh lagi yang sering muncul di dalam Instagram, juga ada produk-produk yang ditawarkan seperti peninggi badan, penggemuk, obat pelangsing, pemutih, dan sebagainya. Itu pun merupakan bagian dari ragam bahasa iklan. Yang kedua adalah ragam bahasa jual beli. Nah, ragam bahasa jual beli ini saat ini Anda bisa cek, mungkin Anda bagian dari itu yang selalu melakukan transaksi jual beli online atau sering memesan barang kemudian dikirim lewat JNE dan sebagainya, melalui Shopee, melalui Bukalapak dan sebagainya. Nah, ini merupakan ragam bahasa jual beli. Otomatis ketika Anda berkomunikasi dengan seorang produsen, Anda sebagai konsumen, tentu Anda akan ada kode-kode tertentu yang disampaikan. Selamat pagi Gan, barang sudah sampai Gan. Oke sis, oke bro, terima kasih bro, barangnya sudah sampai. Nah, itu juga merupakan salah satu bagian dari ragam bahasa jual beli. Coba Anda lihat di layar sebelah kanan saya. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai ragam jual beli. Nah, ini saya akan bacakan salah satu contohnya. Ke Depok jadi berapa? 70 bos. Buat pembayaran kemana? BCA bos. Anjing, santai dong, gue nanya baik-baik. Baca apaan? Lu scroll up dong, ada nomor rekeningnya, gak tolol. Nah, BCA Bank Sentral Asia. Maksudnya di sini adalah ada salah satu kesalahan dalam persepsi begitu ya. BCA Bank Sentral Asia dikira baca. Nah, ini juga ada kadang-kadang konsumen yang seperti itu ya, marah-marah tiba-tiba begitu. Padahal hanya salah persepsi dan mungkin penulisan juga salah ya, harusnya BCA ditulis kapital. Dan masih banyak contoh yang lainnya, Anda bisa lihat atau bisa cari di beberapa media. Yang berikutnya adalah ragam bahasa pembelajaran. Ya, ragam bahasa pembelajaran ini tentu berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Mungkin
di tempat Anda dulu sekolah waktu SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu ragam bahasa pembelajaran akan berbeda dengan ragam bahasa lainnya. Karena biasanya penggunaan bahasanya ini lebih ke bahasa yang lebih formal. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tapi ada ciri khas tertentu seperti yang saya sampaikan saat ini. Mungkin ini bagian dari ragam bahasa pembelajaran karena sifatnya memberikan pembelajaran, memberikan ilmu atau informasi yang berkenaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Begitupun dengan ragam bahasa pembelajaran lainnya seperti Anda saat presentasi, saat Anda bertanya, saat Anda ujian skripsi dan sebagainya, itu Anda akan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang berikutnya adalah ragam bahasa politik. Nah, tentu ragam bahasa politik juga berbeda. Ketika Anda membaca Undang-Undang Dasar, Anda membaca beberapa subbab ayat-ayat bab 1, bab 2, ayat sekian, pasal sekian, tentu akan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda juga. Di sini saya akan memberikan contoh ragam bahasa politik, yaitu mengenai isi Perpu Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perlindungan anak. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Nah, ini tertera dalam poin penting pasal 81 dan pasal 82. Ini berbeda ya, ragam bahasa politik dengan ragam bahasa lainnya. Anda bisa baca sendiri. Nah, yang berikutnya ini ragam bahasa prokem. Ya, ini sangat marak saat ini. Ragam bahasa prokem ini, apa sih ragam bahasa prokem ini? Ya, lebih sederhananya yaitu ragam bahasa gaul ya. Anda mungkin bagian dari penggunanya. Di sini ada kata mantul, gabut, santuy, gaje, mahmud, bosku, ya, unch, dan sebagainya, kuy. Nah, ini merupakan bagian dari bahasa prokem atau bahasa gaul ya, yang Anda gunakan. Mungkin Anda salah satu penggunanya dan termasuk saya ya. Kemudian Anda juga bisa lihat yang lainnya. Nah, ketika Anda chat dengan teman-teman, nah ini juga bahasa prokem bisa Anda lihat ya. Kemudian ada beberapa contoh di bawahnya ya. Ini ada suka mimim kayak gitu ya. Kata mama, anak ganteng jangan keluar malam minggu, takut diculik tante-tante. Malam minggu hanya untuk mereka yang nggak tahu nikmatnya malam Jumat. Silahkan Anda bacot sepuasnya untuk orang yang Anda benci. Gue jelek ciptaan Tuhan daripada lu cakep ciptaan kamera 360. Nah, ini bahasa-bahasa prokem. Ada kata gue, ditulis GW, lu, LU. Ya, ini kan bukan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Kemudian juga ada ragam bahasa lainnya contohnya. Nah, ini prokem pantang nyebong sebelum metong. Ini bahasa-bahasa yang mungkin digunakan oleh sekelompok orang atau mungkin saja bisa sebut banci. Ada nyebong, metong itu mati mungkin ya. Jadi ini juga merupakan bagian dari bahasa. Merdeka Tunggal Ika dan sebagainya. Nah, coba Anda baca yang terakhir nih. Ragam bahasa prokem yang AB. Nah, coba Anda baca. Ini terdiri dari huruf dan angka ya. Ada N, ada 4, ada N, ada T, ada 1, ada 5, ada 0, RE. Nanti sore udah ada acara nggak? Nanti sore kamu ada acara nggak? Kata B. Nah, coba Anda baca ya. Nah, ini merupakan bagian dari prokem. Itu dia yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai ragam bahasa. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya meskipun singkat. Silakan jika Anda tidak paham bisa komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.